Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Baiklah anak, pembelajaran kita hari ini masih tentang budidaya tanaman obat. Pada kesempatan ini Bu Maya akan memberikan contoh tahapan budidaya tanaman obat. Nah, contoh ini nanti bisa kalian gunakan sebagai dasar untuk melakukan praktek budidaya tanaman obat. Oke, langkah-langkah budidaya tanaman obat. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi, segala sesuatu harus direncanakan ya, supaya dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah persiapan sarana dan prasarana, sarana dan peralatannya. Nah, ini tentu Bu Maya yakin kalian tahu karena kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian yang ketiga adalah tahapan budidaya tanaman obat. Kita harus tahu tahapan-tahapannya apa saja. Oke, kita bahas yang pertama perencanaan. Kita rencanakan dulu dengan cara menentukan jenis tanaman obat apa yang akan kita budidayakan. Nah, ya. Kemudian yang kedua, menentukan wadah untuk budidaya tanaman obat. Bisa berupa polybag atau mungkin pot dan sebagainya kita tentukan. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal kegiatan budidaya. Nah, kita buat jadwal yang bagus supaya nanti lebih tertata dan bisa terkontrol. Yang keempat yaitu menyusun kebutuhan alat dan bahannya. Ini tahap perencanaan. Kemudian kita masuk ke persiapan. Persiapan yang pertama adalah alat. Jelas sekali ya, kita siapkan alat-alat pengolahan seperti kemarin ya, alat pengolahan tanah. Kemudian yang kedua juga ada alat pemeliharaan ya. Kemudian untuk bahannya ya, bahannya jelas sekali, benih atau bibit, kemudian pupuk, pestisida dan sebagainya. Oke, Bu Maya akan memberikan contoh tahapan budidaya tanaman jahe. Silahkan amati video berikut ini dengan baik, nanti bisa kalian contoh dalam melakukan budidaya tanaman obat. Berikut adalah panduan yang bisa diikuti saat memilih benih jahe untuk ditanam di lahan kering. Pilih rimpang jahe yang berukuran besar-besar. Pilih rimpang jahe yang kondisinya masih segar atau tidak keriput. Rimpang jahe akan ditanam juga dapat diambil langsung dari tanamannya. Jika ingin mengambil rimpang jahe langsung dari tanamannya, pilih tanaman jahe yang daunnya hijau dan segar, batangnya gagah dan tidak kurus. Tanamannya sudah cukup tua, menghasilkan rimpang dengan ukuran yang besar. Cara melakukan pembibitan jahe di lahan kering. Setelah rimpang jahe untuk benih dipilih, simpan rimpang di ruangan yang sejuk. Siram rimpang secukupnya dengan air, lalu biarkan sampai mengeluarkan tunas atau mata tunas. Rimpang yang telah bertunas siap untuk mulai ditanam. Rimpang jahe akan ditanam sebaiknya dalam kondisi yang masih segar. Jika dalam pembibitan ada rimpang yang membusuk,
maka sebaiknya segera disingkirkan dan dibuang. Mengolah lahan kering menjadi media tanam yang cocok untuk tanaman jahe. Secara umum, tanaman jahe cocok untuk ditanam di dataran rendah. Tanaman ini memerlukan penyiraman dan sinar matahari yang cukup sepanjang hari. Tanaman jahe juga bisa tumbuh di lahan kering dengan beberapa perlakuan khusus. Hal ini karena memang tanaman jahe tidak terlalu menyukai adanya genangan air. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai cara mengolah lahan kering menjadi media tanam yang cocok untuk tanaman jahe. Menggemburkan tanah terlebih dahulu sebelum ditanami jahe agar tekstur tanah tidak padat sehingga tanaman jahe dapat tumbuh dengan baik. Membuat selokan atau galengan agar jahe bisa ditanam dengan rapi dan mudah untuk disiram sehingga tidak kekeringan. Memberikan pupuk kompos atau pupuk organik ke media tanam. Menanam jahe sebaiknya di awal musim hujan atau di musim kemarau, asalkan mendapat penyiraman manual yang cukup. Lubangi tanah secukupnya agar bibit jahe bisa masuk. Masukkan bibit jahe ke dalam setiap lubang yang telah dibuat. Tutup lubang dengan tanah hingga rata, namun hindari menutup bagian tunas tanaman jahe dengan tanah. Siram bibit dengan air secukupnya. Tunggu bibit tumbuh dalam waktu 1 minggu. Cek kembali apabila bibit tidak kunjung tumbuh. Hal ini bisa disebabkan karena bibit membusuk. Bibit jahe yang membusuk sebaiknya segera dipindah. Tunggu bibit tumbuh dalam waktu 1 minggu. Cek kembali apabila bibit tidak kunjung tumbuh. Hal ini bisa disebabkan karena bibit membusuk. Bibit jahe yang membusuk sebaiknya segera dipindah dan diganti dengan bibit baru yang segar. Perawatan tanaman jahe di lahan kering. Agar dapat tumbuh dengan baik, tanaman jahe sebaiknya dirawat dengan baik. Jika ditanam di lahan kering, hal yang harus diperhatikan adanya kebutuhan air bagi tanaman jahe. Berikut cara merawat tanaman jahe. Melakukan penyiraman setiap hari secukupnya. Pemupukan dilakukan di awal tanam menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik. Lakukan penyiangan setiap 2 atau 3 minggu sekali. Bersihkan gulma atau rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman jahe. Cara memanen jahe. Tanaman jahe akan siap untuk dipanen setelah 3 atau 4 bulan. Berikut adalah cara untuk memanen jahe. Mencabut batang tanaman jahe dengan umbinya. Potong bagian pangkal batang jahe. Pisahkan umbi jahe yang sehat dengan yang tidak sehat. Letakkan umbi jahe yang sehat ke dalam wadah yang bersih. Manfaat jahe. Bagian tanaman jahe yang sering dimanfaatkan yaitu rimpang atau umbinya. Bagian rimpang jahe ini setelah dipanen tidak bertahan lama disimpan di gudang, terutama yang dipanen pada saat masih muda. Rimpang jahe yang telah dipanen perlu diolah atau dikonsumsi secepatnya. Olahan jahe yang paling populer di masyarakat umum yaitu bubuk jahe dan bisa diolah menjadi berbagai minuman jahe. Minuman jahe merupakan minuman tradisional sangat populer di antara masyarakat Indonesia. Hal ini karena rasanya yang cukup lezat dan mengandung berbagai khasiat. Minuman jahe rasanya agak pedas. Jika ditambahkan dengan gula, rasanya akan menjadi lebih manis dan lezat. Minuman jahe dapat menghangatkan tubuh apabila diminum saat cuaca dingin. Saat badan sedang sakit, terutama sakit tenggorokan dan flu, minuman jahe dapat membantu melancarkan saluran pernapasan. Tanaman jahe membutuhkan penyinaran sinar matahari dan kadar air yang cukup. Tanah yang subur dan mendapatkan cukup air merupakan media tanam yang cocok untuk jahe. Namun apabila media yang tersedia hanya lahan kering, hal ini masih bisa disiasati. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa Oke, demikian tadi ya anak-anak ya, tentang contoh budidaya tanaman jahe. Semoga bisa menjadi contoh yang baik, nanti bisa kalian praktekkan. Oke anak-anak, selamat belajar, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lainnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.